Halo semuanya, perkenalkan nama saya Crescentia Adria Bella. Saya akan menjelaskan perjuangan menegakkan HAM di Indonesia. Yang pertama, pemerintah. Sejak memasuki era reformasi, kita mengalami situasi yang lebih bebas dibandingkan dengan zaman Orde Baru. Sekarang kita dapat bebas mengemukan pendapat, berdemonstrasi, berserikat, dan sebagainya. Hak asasi kita sedikit mendapat peluang, namun masih banyak hak asasi dan hak sipil warga yang belum sungguh ditegakkan. Terlebih hak rakyat kecil. Kita memiliki lembaga-lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian, namun tidak berfungsi seperti semestinya. Bahkan di sini menjadi sarang pelanggaran HAM. Lembaga eksekutif dan legislatif belum semuanya bersih dari dosa pelanggaran HAM. Pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang hak asasi manusia, keputusan presiden tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau TAP, MPR tentang hak asasi manusia, Undang-Undang RI tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, Undang-Undang RI tentang pengadilan hak asasi manusia. Ketentuan-ketentuan tersebut sebenarnya menjadi tanda bahwa bangsa Indonesia belum konsisten dalam menegakkan hak asasi manusia, tetapi sering hanya tinggal di atas kertas. Yang kedua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM sudah dibentuk sejak rezim Orde Baru. Lembaga ini sekarang mungkin sudah berfungsi lebih baik dibandingkan dengan pada zaman rezim Orde Baru. Namun, lembaga ini masih sulit bekerja sama maksimal karena sering berhadapan dengan tembok sistem dan struktur politik yang sulit ditembus. Kesulitan lainnya ialah bahwa anggota Komnas HAM dimasuki oleh unsur-unsur yang mempunyai kepentingan sendiri, yang menyebabkan Komnas HAM berjalan tersendat-sendat. Banyak lembaga swasta lain seperti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Sebab mereka sering dihadang oleh sistem dan struktur politik, ekonomi, dan budaya yang ada. Yang ketiga, gereja. Sepanjang sejarahnya, gereja dengan berbagai cara telah memperjuangkan nasib orang-orang miskin, walaupun tidak selalu tepat dalam cara dan waktunya. Ensiklik para paus merupakan acuan pertama bagi ajaran sosial gereja untuk memperjuangkan kaum miskin. Di samping ensiklik, ada pernyataan dari konferensi para uskup yang membahas tentang pewartaan iman untuk menganggapi tantangan kemasyarakatan dan politik dalam hubungan dengan rakyat miskin. Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI dalam banyak surat gembalanya menyerukan supaya hak-hak rakyat kecil diperhatikan dan ditegakkan. KWI selalu berpegang teguh pada ajaran sosial gereja yang antara lain menegaskan bahwa karena semua manusia mempunyai jiwa berbudi dan diciptakan menurut citra Allah, karena mempunyai kodrat dan asal yang sama.
serta karena penebusan Kristus mempunyai panggilan dan tujuan ilahi yang sama, maka kesamaan hak asasi antara lain manusia harus senantiasa diakui. Atau Gaudium et Spes Art 29. Dari ajaran tersebut di atas tampak pandangan gereja tentang hak asasi, yakni hak yang melekat pada diri manusia sebagai insan ciptaan Allah. Hak ini tidak diberikan kepada seseorang karena kedudukan, pangkat, atau situasi. Hak ini memiliki setiap orang sejak lahir karena dia seorang manusia. Hak ini bersifat asasi bagi manusia karena jika hak ini diambil, ia tidak dapat hidup sebagai manusia lagi. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan tolok ukur dan pedoman yang tidak dapat diganggu-ganggu dan harus ditempatkan di atas segala aturan hukum. Gereja mendesak diatasi dan dihapuskannya setiap bentuk diskriminasi, entah yang bersifat sosial dan kebudayaan, entah yang didasarkan pada jenis kelamin, warna kulit, suku, keadaan sosial, bahasa, ataupun agama, karena berlawanan dengan maksud dan kehendak Allah. Atau Gaudium et Spes Art 29. KWI dan hampir semua keuskupan membentuk lembaga yang antara lain memperjuangkan hak asasi manusia dari rakyat kecil itu. Misalnya, yang pertama Komnas Keadilan dan Perdamaian, yang kedua Komisi Migran, yang ketiga Komisi Hubungan Antara Agama, yang keempat Jaringan Mitra Perempuan, yang kelima Christcenter dan sebagainya. Lembaga tersebut telah bekerja keras antara lain: 1. Mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang HAM kepada para fasilitator dan masyarakat luas supaya mereka mengetahui dan menyadari akan hak-haknya dan kemudian terlibat untuk turut memperjuangkan haknya. Yang kedua, mengadakan berbagai lembaga advokasi untuk membela hak-hak rakyat. Dan yang terakhir, yang ketiga, memperluas jaringan kerjasama dengan pihak mana saja untuk memperjuangkan HAM. Usaha keras dan tulus ini sering mendapat hadang dari tembok sistem dan struktur politik, ekonomi, dan budaya yang telah terbentuk oleh penguasa dan orang-orang kaya dalam masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.